Oh, kok suaranya nggak masuk. Oke, di sini kita lanjutkan nomor 10. Mudah-mudahan suara saya terdengar ya. Ada soal seperti ini. Apa namanya? Sebuah ayunan ketika simpangannya 20 cm mempunyai frekuensi 10 Hz. Ketika simpangannya mencapai 25 cm, maka frekuensinya menjadi sebesar berapa Hz, gitu ya. Ini pada bandul sederhana, teman-teman. Jadi, kita udah pernah percobaan. Ini titik keseimbangan di tengah-tengah sini, betul? Kalau ini bandul ditarik serot sejauh 20 cm, ya kan? Ini bandulnya cuma satu ya, saya cuma gambaran doang nih. Nah, bandul di sini kan dia gerak bolak-balik tuh, ya kan? Dia gerak bolak-balik. Kalau perhatikan ya, gerak bolak-balik, ya kan? Nah, apa yang kalau dia seperti ini, frekuensinya itu dikasih tahu adalah 10 Hz. Frekuensi apa pengertian frekuensi? Banyak getaran. Nah, banyak getaran yang terjadi dalam 1 second. Ya, ini berarti ada 10 getaran. Kalau 10 Hz berarti artinya ada 10 getaran yang terjadi dalam 1 second. Ya, ini yang ada pengertian dari frekuensi. Dipahami baik-baik. Nah, kita pahami juga antara frekuensi dan periode mereka berbanding terbalik. Ya kan? T itu, periode itu adalah 1/F. Berarti antara F dan T itu saling mempengaruhi. Gitu ya. Nah, tetapi di sini yang apa namanya amplitudo ini tidak mempengaruhi. Jadi kalaupun dia ini si bandul ditarik sampai ke sini yang 25, dari sini ke sini itu 25 cm, itu frekuensinya tetap sama, ya. Jadi pengertiannya apa? Amplitudo tidak mempengaruhi apa? Nah, mempengaruhi frekuensi, ya. Frekuensi, atau karena frekuensi berpengaruh pada periode, berarti periode juga tidak terpengaruh. Ya, yang mempengaruhi ini apa? Panjang tali. Semakin panjang, maka periodenya jadi semakin besar. Ya, itu ya. Mari kita lihat teman-teman di sini. Berarti kalau saya ulangi lagi, sebuah ayunan ketika mencapai simpangan 20 cm mempunyai frekuensi 10 Hz. Ketika simpangan mencapai 25 cm ditarik, karena tidak mempengaruhi, berarti frekuensinya tetap, jawabannya berapa ini? 10 Hz. Begitu ya. Silakan mau dicatat. Sebuah ban sepeda berputar 1/6 detik untuk 3 kali putaran penuh. 3 kali putaran penuh. Periode putaran ban tersebut adalah, nah, konsep periode dulu tadi apa? Periode itu apa? Waktu untuk membuat satu apa? Satu getaran. Satu getaran kan kita pahami bersama, gerak nih bandul nih ya. Dari sini dia ke sana, betul? Dari sana ke sana. Ya kan? Balik lagi ke sini. Satu getaran kan itu kan? Paham ya? Berarti dari awal satu getaran, berarti dari awal balik ke awal. Gitu ya. Awal balik lagi ke awal. Kalau roda bagaimana? Nah, ini roda nih misalkan nih. Kalau dia startnya dia berputar, ini pusat dari sini kan, ini muter ke sana kan, ya kan, muter ke depan kan sih, bener kan ya, ya kan? Nah, dari sini dia balik lagi ke sini,
itu satu putaran. Satu putaran dengan kata lain berarti satu periode. Begitu ya, teman-teman ya. Karena apa? Dari awal balik lagi ke awal sini. Gitu ya. Satu putaran berarti bisa disebut dengan satu periode. Sampai sini lengkap? Halo, paham? Nah, periode juga, periode rumusnya apa sih? T kecil per N. T itu apa? T kecil apa? Waktu. Yang ini banyak getaran atau banyak putaran, gitu ya. Nah, sekarang masih kita masukkan. Waktunya berapa nih? 1/6 dia bilang, ya kan? 1/6. Banyak getarannya berapa? Banyak putarannya? 3. Ya. Ini bisa dibalik nggak? 1/6 kan bagi ya. Bagi ini kan 3/1, ya kan? Artinya gitu kan? Berarti kalau dibalik jadi dikali 1/3 tinggal dibalik. Jadi 1/18 second. Ada pertanyaan? Oke, di sini lanjutannya tuliskan 3 contoh dari masing-masing sederhana beserta dengan rumus dan keterangannya. Ini apa ini? Sederhana contohnya apa tadi? Tuas. Terus apa nih? Katrol. Ya. Terus ini bidang miring. Yang jarang kita bahas tuh apa? Gear ya. Ya. Tuas ini contohnya banyak banget yang kerjanya mirip kayak tuas. Ya. Kita gambarin dulu, misalkan ini adalah permainan kalian di Jokat-Jukit di TK ya. Siapa yang nggak TK? Ya, ini ada ini beban, ini kuasa ya. Dari sini ke sini disebut dengan lengan beban, dari sini ke sini disebut dengan lengan kuasa ya. Rumusnya apa berarti ini dia? Beban dikalikan lengan beban sama dengan kuasa dikalikan lengan kuasa. Betul begitu? Atau dibalik, kaknya pindahin ke bawah, jadi beban per kuasa itu sama dengan lengan kuasa dibagi lengan beban. Tinggal masalah pindah ruas saja nih. Ya. Oke. Terus bagaimana ininya? Ini contohnya apa saja? Contohnya ada gunting. Apalagi selain gunting? Sekop. Pembuka botol. Tutup botol. Apalagi nih? Linggis. Tahu linggis enggak? Terus? Apalagi nih? Pas stapler masuk nggak sih? Ya. Stapler. Dan lain-lain. Untuk katrol nanti bahasannya bagaimana ini kalau nanya keuntungan mekanisnya dia bisa dilihat dari banyak katrolnya. Ya. Bidang miring itu juga kemarin ada yang nanya ke saya, ke guru guru siapa saya lupa tuh. Kenapa kok tangga busway dibuat seperti itu sekarang Pak Pram? Mengaruh nggak? Ya, saya bilang itu berpengaruh kepada keuntungan mekanisnya. Kadang-kadang ada orang yang ogah naik busway karena muternya jauh tuh dari sana ke sana ke sana lagi gitu kan, ya kan? Bidang miring memang aplikasinya seperti itu, dia membuat supaya agak bukannya lebih jauh ya, tapi karena apa? Ini kan jalannya dia nih. Keuntungan mekanisnya dia, ini kalau saya singkat KM ya, keuntungan mekanis ini kan konsepnya kalau bidang miring ini apa sih? S dibagi H, ya kan? Jarak tempuh ya, jarak tempuhnya dibagi dengan ketinggian, ya kan?
Makanya apa? Dia ini dibuat agak jauh nih. Jalan dulu ke sana, ini S-nya dari sini ke sana, ditambah dari sini ke sana S-nya, ya kan? Ketinggiannya cuma dari sini ke sini doang nih. Dari sini ke sini disebut dengan ketinggian ya. Ya kan? Kalau jarak tempuhnya semakin jauh dibagi ketinggiannya, ya kan kalau bisa dibandingkan dengan yang begini, ya kan langsung naik seperti ini, S-nya cuma segini doang. A-nya segini. Keuntungan mekanisnya banyakan yang mana? Yang pertama, yang A atau yang B? Yang A. Tapi orang cenderung, maksudnya ada orang yang kalau gini orang bakal cepat lelah nih. Yang B ini cepat lelah. Makanya orang jarang dan mereka kebanyakan malah banyak ada tindak kejahatan di jembatan penyeberangan yang seperti ini. Kenapa nggak yang B? Kenapa? Karena orang jarang lewat kan. Itu pembegal-pembegal udah banyak nunggu di atas. Ya kan? Ini biasanya di jalan biasanya gini tuh ada beberapa kejadian tempatnya gelap, udah malam, itu panjang itunya, jadi nggak kelihatan tengah-tengah tuh ada orang lewat gitu kan, penerangannya kurang, udah di kepala kah atau di apa, karena jarang orang mau naik, ya kan? Ini orang cepat lelah, orang malas mau naik kayak gini nih, apalagi kalau ibu-ibu hamil segala macam, mungkin dia naik, ya kan? Di atas dia melahirkan, ya kan? Saking lelahnya mungkin dia naik gitu kan, ya kan, naik baru 9 bulan udah lahiran lagi. Emang 9 bulan ya lahiran ya. Begitu ya, bidang miring ini dipakai konsep-konsepnya, tapi kebanyakan sekarang jembatan penyeberangan dia pakai ada lift-lift ya ke atas gitu loh. Iya enggak? Atau kalau di stasiun-stasiun, kalau kalian main stasiun MRT, mereka udah pakai lift tengah eskalator. Ya, tengahnya baru ada tangga jalan. Ya, ada tangganya juga. Begitu ya. Oke. Ini bidang miring banyak. Ya, makanya kalau kalian jalan ke puncak juga dia nggak mungkin bilang puncak cus langsung naik gitu. Ya kan? Dibuat dulu muter-muter gitu kan. Supaya kalau naik gini kan berbahaya juga. Ya, apalagi turun. Oh, rem belum cus selesai. Ya kan? Kalau gear ini ya pada sepeda kalian lah ya. Gitu ya. Ya, ini genjot, bagian kita genjot nih kan kadang-kadang di gearnya ada banyak nih. Mau pakai berapa nih? Gitu kan? Di gigi berapa dia supaya lebih enteng. Gitu. Ya. Ini yang contoh-contoh sederhananya. Oke. Tuliskan rumus dan keterangan pemantulan cermin. Ini nanti soalnya bisa banyak ya, teman-teman ya. Bisa saya kasih rumusnya aja atau nanti nomor 14 itu berkaitan ini dengan cari jarak bayangannya atau tinggi bayangannya atau sifat bayangannya. Ya, kalau dia nanya rumus, apa rumusnya nih? Super S ditambah super S aksen sama dengan super F. S apa Nina? Jarak? Benar. Kalau S aksen, jarak? F, jarak fokus. Ya, nanti R ini jari-jari kelengkungan. Jari lingkungan ini sama dengan 2 kali fokus, gitu ya. Mau dia nanya lagi nanti, M itu apa? M perbesaran. Bisa dihitung dari S aksen per S, ditanda pagar, atau H aksen per H. Ya, M tadi ini perbesaran. Ya, ini yang belum tadi H aksen itu tinggi bayangan. H itu tinggi benda. Begini ya, teman-teman ya. Jadi paling soalnya berkaitan dengan ini bisa saya nanti tanyain sifat bayangannya atau bagaimana. Kalau cermin kita pahamin bersama apa tadi? Kalau cerminnya cekung, F-nya bagaimana teman-teman? Cermin cekung F-nya positif negatif? Positif. Kalau cermin cembung, F-nya
negatif. Gitu ya. Sifat bayangan nanti kalau S aksennya itu negatif berarti sifatnya maya. Gitu ya. S aksennya positif berarti bayangannya namanya nyata. Ya. M-nya itu lebih besar dari 1 berarti diperbesar. Ya. M-nya kurang dari 1 itu diperkecil. M-nya 1 sama berarti tidak diperbesar, tidak diperkecil. Bayangannya sama. Apalagi terbalik atau ininya dari gambar ya. Ya. Antara terbalik sama tegak kita lihatnya dari gambar. Oke, di sini nomor 14 bisa menghitung jarak bayangan, tinggi bayangan, perbesaran, sifat bayangan, atau nanti saya suruh gambar. Ya. Ini contohnya ada benda dengan tinggi 1 cm, jarak bendanya 4 cm, R-nya 3. Oke? Nah, pertama kali yang kita lakukan apa? Bikin garis dulu nih. Sepret. Kita mencari sumbu utama. Ya, ini sumbu utama. Saya singkat SU. Ya, pelan-pelan aja. Ya. Mau sambil gambar kalian boleh? Atau mau perhatiin dulu? Boleh? Yang mana enakan kalian? Terus apa? Tentukan titik apa tuh? Titik pusat lingkarannya ya. Misalkan di sini nih R-nya nih. Begitu ya. Tentukan R-nya di sini, bebas di mana aja dia nih. Terus pakai jangka, bikin jangkanya, karena R-nya 3, berarti jarak dari yang ini yang bagian tajam, ini pensilnya. Ini jangkaan, ini pensil, ini yang bagian tajam, jarak dari sini kamu buka 3 cm. Ya. Oke? Kira-kira ya, karena saya nggak pakai jangka ya 3 cm kira-kira di sini lah. Bikin setengah lingkaran aja nih. Nah, anggap dia setengah lingkaran ya. Pura-pura setengah lingkaran. R-nya di sini, R itu adalah 2 kali fokus. Ya. R-nya 3 sama dengan 2 kali fokus, berarti fokusnya berapa? 3 dibagi 2 atau 1,5. Ya, 1,5. Ya, hitung. Dari sini ke sini 1,5. Berarti ini F-nya. Dari sini ke sini 1,5, dari sini ke sini pula 1,5. Itu sudah pasti karena F itu adalah setengahnya dari jari-jari. Paham, brother sister? Lanjut ya. Oke, I'll be waiting for you. Oke, diulangin tadi R-nya dari sini 3, F itu 1,5. Bendanya dikasih tahu 4 cm. 4 cm datang dari cermin. Tarik garis ke sana. 4 cm. Tingginya 1. Udah ya, ini bendanya nih. Kita nanti mulainya semua dari kepala benda. Ya. Sinar datang pertama bunyinya apa? Sinar datang sejajar sumbu utama. Dipantulkan melalui fokus. Ya. Kita tarik nih teman-teman nih. Saya kasih warna merah apa ya sesuai ininya ya. Dari kepala sini, tertarik lurus. Kita pakai penggaris nih lurus. Kemana? Ke cermin. Dari sini ke sini kan. Terus dipantulkan melalui fokus. Ya. Set. Tarik lagi nih. Luruskan kalau saya kan tuh. Saya pakai bantuan. Ya. Dari sini kemana nih? Ke fokus. Ini melewati fokus. Panjangin aja. Oke? Paham? Terus sinar datang yang kedua bunyinya apa? Sinar datang melalui fokus di
pantulkan sejajar sumbu utama. Ini ya. Sinar semuanya nanti dari kepala. Ini saya kasih ganti warna jadi warna hijau. Sinar datang melalui fokus ke sini, berarti gitu kan. Dari sini ke sini. Ke sini, shot. Udah, kena ke cermin. Diamin dulu. Ajak ngobrol dia. Ya. Tanya kabarnya. Dengan siapa? Nah, lanjut ya. Sinar datang melalui fokus kena ke cermin. Setelah itu dipantulkan sejajar. Nah, yang sejajar-sejajar ini agak-agak susah karena nanti makanya dipasti nama kalian punya ini. Apa namanya? Punya garis di buku tulisnya. Set. Sejajar. Bukan nyari-nyari pas gini gimana ini pas gini. Enggak. Ya harus sejajar. Mana sih sejajar ini? Nah, ini karena nggak pakai hitungan nih, seharusnya dia ini barang ini, dia ini adanya seharusnya adanya di ruang 2, di ruang 1, ruang 2 nih kira-kira di sini seharusnya. Nah. Ya kan? Karena benda di ruang 3, bayangan di ruang 2, udah ketemu dia nih di sini. Ya, kalau mau pakai hitungan, kalau disuruh ngitung perang bikin aja nih. 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 1/F untuk ngebandingin. Jadi ini 1/4 ditambah 1/S aksen sama dengan 1/3. Berarti gimana teman-teman? 1/S aksen sama dengan 1/3 dikurangi 1/4. Jadi berapa tuh? Samain penyebutnya berapa? 3/4, 12 ya. 1/S aksen jadinya, ini kan sama-sama ya, jadi 12 nih kan. Saya tulis. Berarti 4 dikurang bentar. 4 sebentar. 3, 4 berapa ya? Hah? 4 dikurang sebentar. Oh, kenapa pakai 3? F-nya 1,5. Ya ampun, Ojan. Makanya kok jadi ngaco, ya kan? F-nya 1,5 ya, teman-teman ya. 1/1,5. Nih, fokusnya kan R-nya 3. Fokusnya kan setengahnya kan. Begini kan? Jadi 1/S aksen 1,5. 6 dong. Nggak bisa ya? Oh ya, bisa. 1/S aksen berarti 1,5 dikurang 1/4. Gitu ya. Berapa jadi 12? 1,5 sampai jadi 12 kali berapa? Benar? Nggak salah. 1,5 belum keluar 9. Benar salah benar gimana nih? Enggak nyampe 9. 8. 8. Ini 4 sampai 12? 3. Berarti 5/12. 1/S aksen. S aksennya berapa? 12/5. Ya, 2,4 cm. Nah, benar kan? Ini berarti seharusnya nggak sampai ke R nih. Dia kurang dari 3. Ya kan? Sifat bayangannya apa nih teman-teman? Kok tegak? Satunya ke atas nih, bendanya nih aksennya. Terbalik. Terbalik sama tegak kan bergolak. Nyata. Diperkecil. Jaraknya S aksen lebih kecil tuh daripada S-nya. Ya, S aksennya tadi kan kalau cari M-nya berapa nih? M-nya itu S aksen per S. 2,4/4. Ya, diperkecil kan jadinya kan.
Ya.